Sambil menunggu saya akan baca dulu pertanyaan yang sudah masuk di medsos kita. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari seorang laki-laki bernama Roy, 29 tahun di Jombang, seorang pedagang. Saya mau tanya tentang membunuh hewan ular. Apa diperbolehkan jika ular tersebut masuk ke rumah? Karena pernah ada ular masuk ke rumah karena orang di rumah pada takut. Akhirnya saya membunuh ular tersebut. Terima kasih. Kemudian beliau salam. Tadi sudah saya sebutkan ya, salah satu bahasan kita. Kalau ular masuk ke rumah, kita ingatkan dulu. Keluarlah dengan bahasa itu ya. Dikhawatirkan dia dari golongan jin. Kalau dia jin, dia akan keluar itu. Dengan sendirinya, gitu kan. Tapi kalau tidak, berarti memang dia hewan biasa dan di situ boleh dibunuh. Kemudian dari seorang laki-laki juga di Malang, bernama Farid, 25 tahun, mahasiswa. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini bertanya, apakah hukumnya mensterilkan kucing dengan alasan agar terhindar dari penyakit dan demi kesehatan kucing tersebut, ataupun dengan alasan karena kucing tersebut tidak sanggup mengurus anaknya? Kalau mau dengar saran saya, bebaskan saja. Biarkan dia hidup di alam sana. Untuk apa kita sibukkan diri dengan ini? Nanti di sana sini bau kucing semuanya. Bukan tidak boleh pelihara kucing. Tapi kalau ditanya kepada kami sarankan. Lebih baik pelihara anak yatim tadi. Ada kucing biayanya sampai jutaan kan setiap bulan. Nah itu luar biasa. Bahkan ada yang lebih besar dari gaji pembantu di rumah. Gaji pembantu 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta. Kucingnya biayanya 3 juta setengah tiap bulan. Masya Allah. Kenapa nggak dikasih orang tuanya pembantu itu? Anak-anak yatim bisa kita sponsori di rumah anak yatim. Ini saran saya. Ya. Tapi apakah boleh pelihara? Boleh saja. Kalau mau pelihara itu boleh saja karena kucing termasuk tawafuna alaikum, atau kata Nabi SAW hewan yang selalu hidup bersama kalian. Ya, tapi kalau ada opsi apakah pelihara atau tidak, kami sarankan untuk tidak. Ya. Sudah ada masuk pertanyaan? Bisa dibawa ke sini ya. Kemudian selanjutnya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin, semua kita semua sama. Jika melakukan kegiatan berbagi nasi bungkus, di mana uang tersebut dari donatur, lalu kita masak sendiri nasi tersebut, apakah diperbolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau Anda sebagai penerima uang, diamanahkan uang, maka Anda sama dengan pemilik uang. Tidak boleh ambil keuntungan dari situ. Ya. Kalau Anda misalnya sudah, ayo donasi, kita punya program di yayasan memberi makan gratis, ya. Orang kumpullah uangnya, kita kumpulin. Apakah boleh saya masak sendiri? Boleh, tapi nggak boleh ada keuntungan. Semua uang itu harus ditaruh di situ. Karena Anda pengumpulnya. Ya, kecuali Anda dari awal membahasakan, bahasanya jelas. Saya akan kumpulin donasi untuk bagi-bagi makanan, akan diambil dari restoran saya ya. Orang menyumbang, orang sudah tahu, silahkan. Harus jelas ini dari awal. Pertanyaan dari majelis kita ini, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau membunuh semut apakah berdosa? Karena di rumah banyak sekali semut, jadi saya suka siram pakai minyak serai ke dalam sarang semut tersebut. Mohon pencerahannya Ustaz. Selama masih bisa dihindari dengan cara disapu, ya. Misalnya lubangnya ditutup, ya, misal sehingga dia mencari sumber yang lain, itu lebih baik. Tapi kalau sudah tidak bisa, sangat mengganggu, boleh saja, tapi ada batasannya ya. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari, pernah Allah subhanahu wa ta'ala menegur seorang nabi ini. Jadi nabi itu kebetulan tidur di bawah sebuah pohon, Bapak Ibu sekalian, dan ternyata waktu lagi tidur digigit oleh semut. Nabi digigit oleh semut. Karena dia marah, dia suruh umatnya untuk membakar semua sarang semut itu. Semuanya dibunuh. Padahal yang Allah pun menurunkan Jibril lalu menyampaikan kepada Nabi tersebut, bukankah yang menggigitmu 1 ekor semut? Apa dosanya semut-semut yang lain? Nah gitu. Ya. Selanjutnya penanya dari majelis kita juga, Bismillah Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan kita semua di sini, amin. Izin bertanya, di rumah ayah saya pelihara burung dan ayam.
yang jumlahnya lumayan banyak. Namun setiap hari tidak lalai untuk diberi makan dan dibersihkan kandangnya, bahkan menyewa orang khusus untuk mengurus burung peliharanya. Apakah ini termasuk perbuatan zalim kepada hewan? Karena walaupun mengurus dengan baik, tetap memasukkannya dalam sangkar. Lalu bagaimana cara halus memberitahukan apabila itu termasuk perbuatan zalim? Karena itu termasuk hobi yang menjadikan hiburan untuk bapak, jazakallahu khairan. Tidak dosa, boleh. Asal memberikan haknya kan gitu. Pelihara burung, pelihara kucing tadi boleh dalam Islam. Berikan makan dan minumnya. Tapi kalau ada opsi ya untuk dipilih pelihara atau tidak, maka tidak usah pelihara. Biarkan saja hidup di alamnya. Tapi kita kalau lagi jalan, kita mau berikan makanan silakan. Kita kalau bicara di sini burungnya ya. Kalau ayam tergantung. Kalau memang hobi beternak dan dia ambil telurnya, dia sembeli pada saat ada tamu, boleh saja. Tidak ada masalah. Intinya sebenarnya boleh ini, ya. Ini intinya sebenarnya boleh. Yang tidak boleh itu kalau sampai disiksa. Ya, kayak tadi sudah kita jelaskan, bahkan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala murka pada orang yang menyiksanya. Baik, ini yang terakhir. Masya Allah, sudah 2:30 ya. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahsanallahu ilaikum wa ahsana ilaikum. Insyaallah ya. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya dan menjaga keistiqomahan dengan Al-Quran dan Sunnah untuk Ustaz, tim dan keluarga. Si Sesa dan juga keluarga juga jemaah kajian sekalian. Allahumma amin. Izin bertanya, jika pernah meninggalkan kucing sendirian di rumah dengan ada makanan dan minuman, namun qadarullah kucing tersebut mati, lalu yang meninggalkan merasa bersalah dan takut murka Allah terkait dengan hadis yang Ustaz sebutkan tadi. Apa yang harus dilakukan? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Terus kemudian beliau salam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini masih ada satu pertanyaan setelahnya. Insya Allah tidak masuk dalam dosa ini. Karena penanya mengatakan sudah menyiapkan makan dan minumnya. Ya, maka tidak masuk. Yang masuk kan tadi adalah dikurung, ya, kemudian tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, bahkan tidak dibiarkan juga mengambil atau makan dari serangga yang ada gitu. Ini masih ada satu, maaf tadi saya bilang terakhir, ini mungkin yang kita baca terakhir, mungkin tidak bisa kita tambah pertanyaan lagi karena melihat waktu ya. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pernah nabrak kucing nggak sengaja. Apa ini ya? Saya tidak melihat ada kucing lewat, kucingnya mati, apakah saya berdosa? Jazakumullah khairan. Semua yang tidak disengaja tidak ada dosanya. Semua yang tidak disengaja nggak ada dosanya. Allah maafkan itu. Kalau orang sengaja, itu kucing makin diinjak gasnya, ditabrak, nah itu sengaja. Itu dosa. Allahu a'lam. Ini gara-gara kita bicara masalah sayang, makin sensitif penanyanya. Tambah lagi ibu-ibu yang bertanya. Yang penting saya sarankan mulai sekarang pulang lebih sayang sama suami, lebih sayang sama orang tua, sayang sama anak-anak, saudara, orang-orang paling dekat. Jangan suka marah-marah, nanti keriputan belum waktunya, ubanan belum waktunya, tidak disukai sama orang, akhirnya pada botox. Ya. Saya tidak bahas itu ya. Baik, kalau ada benar dari Allah, pada saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf sebelum salam, sebelum saya lupa, saya juga mau mengingatkan ada paket umroh yang bersama kami nanti. Tanggal 6 September ada umroh, itu masih ada seingat saya sekian belas seat ya. Jadi kalau yang punya kerabat mau diikutkan umroh, kebetulan bersama saya nanti 6 September ini umroh reguler 9 hari. Nanti tanggal 31 Oktober, 2 bulan lagi dari sekarang, karena saya setiap sebulan sekali pergi, kami sarankan Bapak Ibu yang belum pernah ke Aqsa untuk ikut ini. 31 Oktober ada paket plus Aqsa. Nah ini supaya menjalankan hadis Nabi SAW, tidak boleh orang sengaja melakukan perjalanan jauh, kecuali ketiga masjid, ya, Masjid Haram, Masjid Nabawi, ini sudah sering orang datang, dan Masjid Aqsa. Cuma perlu saya ingatkan, Masjid Aqsa ini visanya sedikit agak lama. Jadi kalau berminat dari sekarang sudah daftar. Teman-teman sudah ada booth di depan, bisa dilihat dan bisa diajak teman-teman dan kerabatnya. Dan ada sebuah hadis yang mulia yang paling kami kejar, kenapa buat paket Aqsa ini,
Itu adalah hadis Nabi SAW. Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah setelah merenovasi Masjid Aqsa agar siapapun yang sholat di sana, sunnah atau wajib, dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi sholat 2 rakaat saja di Aqsa, sunnah atau wajib cukup membersihkan dosa. Itu ada perjalanan 31 Oktober, umroh dulu, tanggal 8 November baru masuk ke Aqsanya. Sekitar 4-5 hari baru balik ke Indonesia insya Allah. Tanggal 20 Desember, bulan ketiganya dari sekarang itu kita akan ada paket umroh plus Turki. Ya, ini karena banyak permintaan jemaah mau datang melihat salju, nah nanti di situ. Kemudian 1 bulan lagi setelahnya, ada 4 paket terdekat bersama saya itu adalah bulan Februari. Itu umroh plus Maroko dan Spanyol untuk melihat sejarah di sana. Nanti kalau mau berminat bisa insya Allah melihat lebih jauh program-program itu di depan. Dan yang terakhir tentang masalah kegiatan yayasan sosial kami ajak Bapak Ibu menjadi donatur tetap. Di yayasan cukup banyak kegiatan. Mungkin kalau sunduk atau kotak amal yang ada, Bapak Ibu cuma bisa menyumbang 50-100 ribu. Kita punya banyak program. Dan lebih baik kalau memang menjadi donatur tetap. Ada program anak yatim, ada membantu janda tidak mampu, ada membantu orang-orang miskin. Banyak programnya, ada untuk membantu da'i-da'i, ada bangun masjid. Segala macam kegiatan cukup banyak, bisa didatangi nanti di medsos kami Sedekah Kreatif. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.